Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Ibuku disiram sup panas oleh calon mertuaku di depan semua tamu. Aku pikir pernikahanku akan menyatukan dua keluarga, tapi ternyata aku harus memilih antara cinta dan harga diri. Namaku Aruna. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Sejak kecil aku selalu membayangkan diriku berdiri di pelaminan, tersenyum dengan gaun pengantin, ditemani oleh orang-orang terdekat. Kini saat itu tiba, atau setidaknya, begitulah seharusnya. Aku dibesarkan oleh ibuku, Mawar. Ayah sudah lama tiada, sehingga ibulah yang menjadi segalanya bagiku. Ia wanita sederhana, tidak banyak bicara, dan selalu mengajarkanku untuk tetap rendah hati meski hidup kami pas-pasan. Demi pernikahanku, ia rela meminjam uang sana-sini agar aku bisa tampil layak di hadapan keluarga calon suamiku yang jauh lebih berada. Calon suamiku, Bima, adalah lelaki yang sejak awal ku kenal penuh wibawa dan perhatian. Kami bertemu saat kuliah, dan sejak itu ia menjadi tempatku bersandar. Namun, satu hal yang sejak lama mengganjal adalah keluarganya, terutama ibunya, Saras. Sejak awal pertemuan, tatapan wanita itu selalu menelanjangiku, seolah-olah aku hanyalah gadis dari kampung yang tidak pantas mendampingi anaknya. Pagi ini, saat aku bersiap dengan gaun putihku, aku mendengar suara ibuku di luar kamar pengantin. Ia sedang berbicara dengan beberapa keluarga Bima. Aku ingin keluar, tapi tata rias masih belum selesai. Di sela suara riuh itu, aku mendengar nada bicara Saras, dingin, tajam, dan merendahkan. Pantas saja, ternyata benar kabar itu. Bagaimana mungkin keluarga kami harus disatukan dengan orang seperti dia, gumamnya, tak berusaha menurunkan suara. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang ia maksud? Apakah ibuku? Apa kabar apa yang ia bicarakan? Aku mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja begitu prosesi dimulai. Namun, bayangan wajah ibuku tadi, yang mencoba tersenyum meski jelas terlihat gugup, membuat hatiku perih. Ketika acara lamaran resmi dimulai, aku duduk bersebelahan dengan Bima. Semua orang tampak sibuk dengan kamera, musik gamelan, dan hidangan yang tersaji. Aku berusaha tersenyum, tapi mataku tak bisa lepas dari sosok ibuku yang duduk di sudut ruangan. Ia tampak canggung, seolah-olah tidak tahu bagaimana harus menempatkan diri di tengah keluarga besar Bima yang tampak begitu angkuh. Saras melirik ke arah ibuku dengan tatapan penuh ejekan. Lalu ia mendekat dan berkata dengan nada pelan namun cukup keras untuk kudengar, sungguh memalukan. Aku tidak tahu bagaimana anakku bisa jatuh hati pada keluarga seperti ini. Aku ingin menegur, tapi lidahku keluh. Bima sendiri hanya menepuk tanganku seolah meminta agar aku tidak memperpanjang masalah. Biarkan saja, katanya lirih. Namun hatiku menolak. Bagaimana aku bisa membiarkan orang yang begitu kusayangi diperlakukan seperti ini? Hari itu, senyumanku tidak lagi murni. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuatku ragu. Benarkah ini awal kebahagiaan, atau justru awal luka yang lebih besar? Aku menoleh ke arah ibuku. Tatapannya bertemu denganku, dan ia mencoba menenangkan dengan senyum tipisnya. Tapi aku bisa melihat jelas, senyum itu dipaksakan. Seperti ada firasat buruk yang merayap di dadaku, menandakan bahwa hari yang seharusnya bahagia ini akan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku masih bisa merasakan gaun putih di tubuhku terasa semakin berat, seakan kainnya menyerap semua kecemasan yang memenuhi dadaku. Senyum-senyum tamu undangan, suara musik, dan kilatan kamera, semuanya tak mampu menutupi rasa tegang yang semakin menebal. Sore menjelang malam, acara makan keluarga dimulai. Meja panjang dengan berbagai hidangan mewah tersaji.
Semua orang tampak menikmati, kecuali aku dan ibuku. Aku duduk di sisi Bima, sementara ibu duduk di ujung meja, agak terpisah. Dari tempatku, aku bisa melihat tangannya yang gemetar saat meraih sendok. Aku ingin menghampirinya, tapi Bima menahan tanganku. Aruna, biarkan saja. Jangan mempermalukan kita di depan keluarga besar, bisiknya. Kata-katanya membuat dadaku semakin sesak. Mengapa seolah-olah ibuku yang memalukan, bukan sikap kasar Saras yang sudah beberapa kali kulihat? Dan lalu, saat semua sedang menikmati hidangan, Saras berdiri. Tatapannya tajam menembus ke arah ibuku. Ia meraih mangkuk sup panas yang baru saja diletakkan pelayan. Aku tidak bisa menahan diri lagi, ucapnya lantang. Semua kepala menoleh. Sebelum aku sempat bangkit, ia menyiramkan sup itu ke tubuh ibuku. Mawar terperanjat, terjatuh dari kursinya, menahan teriakan karena panasnya cairan yang membasahi kebayanya. Suasana seketika membeku. Beberapa tamu berseru kaget. Aku merasa seluruh dunia berhenti berputar. Ibu. Aku berlari menghampiri Mawar, menggenggam tangannya yang bergetar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tapi ia masih mencoba tersenyum padaku, seolah ingin menenangkan. Saras menatapnya dengan sinis. Itu balasan yang pantas untuk perempuan sepertimu. Jangan pura-pura suci. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Kata-katanya menusukku lebih dalam dari apapun. Aku menoleh, menatap Bima dengan tatapan penuh tuntutan. Apa maksud ibumu? Apa yang dia bicarakan? Bima terdiam. Wajahnya terlihat bingung, namun bukannya membela, ia justru berkata, Aruna, tolong, jangan buat ribut. Kita selesaikan nanti saja. Aku nyaris tidak percaya dengan yang kudengar. Ibuku dipermalukan di depan semua orang, dan ia masih meminta agar aku diam demi nama baik keluarga? Aku menggenggam tangan ibuku lebih erat. Di matanya, aku melihat kesakitan bercampur dengan rasa malu. Ia tidak bersuara, hanya menunduk. Aku berdiri, gaun putihku tergerai, wajahku basah oleh air mata. Suara gemetar keluar dari bibirku, namun cukup keras agar semua tamu mendengar. Kalau ini yang kalian sebut keluarga, aku tidak ingin menjadi bagian darinya. Ruangan kembali hening. Beberapa tamu mulai berbisik. Kamera ponsel menyorot ke arah kami. Aku bisa merasakan tatapan sinis sebagian orang, namun lebih banyak yang tampak terkejut, bahkan ada yang menggeleng tak percaya dengan tindakan Saras. Aku menatap ibuku yang masih terduduk di lantai, kemudian menatap Bima yang membisu. Hatiku berteriak, bagaimana aku bisa menikah dengan seseorang yang membiarkan ibuku dipermalukan seperti ini? Saat aku menunduk membantu ibuku berdiri, aku berjanji dalam hati, malam ini bukanlah awal kebahagiaan seperti yang kubayangkan. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda, awal dari perlawanan. Aku menuntun ibu keluar dari ruangan jamuan dengan tangan gemetar. Di balik senyumnya yang dipaksakan, aku bisa merasakan betapa tubuhnya menahan sakit akibat siraman sup panas tadi. Beberapa kerabat mencoba menghampiri, tapi lebih banyak yang hanya berdiri dan berbisik-bisik, menatap kami seperti tontonan murahan. Aku ingin berteriak pada mereka, tapi suara di kepalaku terlalu riuh. Kata-kata Saras masih menggema. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Apa maksudnya? Gosip apa yang membuatnya begitu yakin berhak merendahkan ibuku? Di balik keramaian itu, Bima akhirnya menyusulku. Ia meraih lenganku, wajahnya terlihat panik. Aruna, dengarkan aku. Jangan buat ini jadi lebih besar. Aku janji, nanti aku akan bicara pada ibu, tapi tolong, jangan hentikan pernikahan ini.
Semua tamu sudah datang, keluargaku akan dipermalukan. Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya. Dipermalukan? Lalu apa yang tadi terjadi pada ibuku kau anggap apa, Bima? Hiburan. Bima terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku bisa melihat jelas, ia takut pada ibunya, lebih takut pada nama baik keluarganya dibanding rasa hormat pada calon istrinya. Di detik itu, aku tahu jawabannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menggenggam tangan ibu lebih erat. Bu, ayo kita kembali sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ibu menatapku, ragu. Aruna, jangan gegabah. Ini sudah terlanjur. Tidak, Bu, potongku dengan suara yang bergetar. Kalau aku diam sekarang, selamanya mereka akan menginjak kita. Aku berjalan kembali ke ruangan utama. Semua mata seketika menoleh, suasana menjadi hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri saat melangkah naik ke pelaminan. Gaun putihku berayun, tapi rasanya seperti beban yang menjerat. Aku menatap tamu-tamu yang masih berkumpul, lalu menatap langsung ke arah Saras. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh kemenangan, seakan yakin aku akan tetap duduk manis di samping anaknya. Dengan suara lantang, aku berkata, "Saya, Aruna, memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini." Kejut. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa sudut. Kamera ponsel mulai merekam. Bima berdiri cepat, mencoba menahanku. "Aruna, apa yang kau lakukan? Kau akan mempermalukan kita semua." Aku menoleh padanya, air mata menetes tapi suaraku tegas. "Bukan aku yang mempermalukan. Keluargamu yang melakukannya. Kau membiarkan ibumu menghina ibuku, menyiramkan sup panas ke tubuhnya di depan semua orang. Dan sekarang kau ingin aku pura-pura bahagia berdiri di sini? Tidak, Bima. Aku tidak bisa." Saras bangkit, wajahnya memerah. "Perempuan kurang ajar. Kau pikir siapa dirimu berani berbicara seperti itu di depan kami?" Aku menatapnya lurus. "Aku mungkin bukan siapa-siapa di matamu, Bu Saras. Tapi aku anak dari seorang ibu yang jauh lebih terhormat dibanding cara Anda memperlakukan orang lain. Dan aku tidak akan mengikatkan diri pada keluarga yang menjadikan aib orang sebagai hiburan." Ruangan penuh bisik-bisik. Ada yang menggeleng, ada yang bertepuk tangan kecil, ada pula yang sibuk mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Bima mencoba memegang lenganku lagi. "Aruna, tolong. Kita bicarakan setelah acara. Jangan lakukan ini di depan semua orang." Aku menatapnya dengan tatapan terakhir, tatapan perpisahan. "Aku sudah memutuskan, Bima. Cinta yang membiarkan ibuku diinjak harga dirinya, bukan cinta yang pantas ku perjuangkan." Aku menuntun ibu keluar dari pelaminan. Suara-suara tamu semakin ramai, sebagian mulai bersorak menyebut keberanianku, sebagian lain mencibir. Namun aku tidak peduli. Begitu keluar dari ruangan, udara malam menyambutku. Aku menarik napas panjang, seolah baru saja melepaskan belenggu yang menjerat leherku. Aku tahu, keputusanku akan menjadi bahan gosip besar. Aku tahu, besok namaku akan memenuhi media sosial, dicaci sekaligus dipuji. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang pasti, aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Malam itu, setelah semua keributan di gedung pernikahan, aku dan ibu pulang dengan perasaan campur aduk. Gaun putihku masih melekat, kotor oleh noda makanan dan air mata.
Ibuku duduk diam di sampingku di dalam mobil, sesekali menarik napas panjang seakan berusaha menghapus semua luka yang baru saja ia alami. Namun luka itu tak bisa dihapus begitu saja. Begitu sampai di rumah, ponselku tak berhenti bergetar. Notifikasi pesan masuk, telepon dari nomor tak dikenal, dan ribuan komentar di media sosial. Video saat aku membatalkan pernikahan sudah tersebar kemana-mana. Ada yang memujiku, perempuan hebat. Salut sama keberanian Aruna. Tapi lebih banyak yang menghujat, pura-pura sok mulia padahal ibunya punya masa lalu kelam. Aku membaca kalimat-kalimat itu dengan dada sesak. Bu, apa maksud mereka? Tanyaku pelan sambil menoleh ke arah ibu yang duduk termenung. Ibu menatapku, wajahnya lelah. Jangan dibaca, Nak. Orang hanya suka berprasangka. Tapi ini bukan sekadar prasangka, Bu. Mereka menuduh ibu macam-macam. Dari mana semua ini datang? Ibuku diam. Senyum pahit menghiasi bibirnya. Ia tidak memberi jawaban, dan itu justru membuatku semakin resah. Di saat itulah Fajar datang. Ia sahabatku sejak SMA, orang yang selalu tahu bagaimana menenangkan kekacauan pikiranku. Malam itu, ia membawa laptop dan setumpuk kertas cetakan. Aruna, aku tahu kau butuh penjelasan, katanya sambil menyalakan laptop. Aku sudah mencari sumber gosip yang menyebar. Dan ternyata, ini bukan gosip baru. Fitnah ini sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Aku menelan ludah. Fitnah apa? Fajar membuka beberapa artikel lama dari forum-forum anonim. Isinya menuduh ibuku pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga seseorang. Bahkan ada yang mengatakan ia dulu hanya wanita simpanan. Aku menatap ibu dengan mata membelalak. Bu, ini semua. Ibu menggenggam tanganku erat. Aruna, dengarkan ibu. Semua itu tidak benar. Ibu memang pernah bekerja di rumah seorang pejabat sebagai asisten rumah tangga. Ibu difitnah oleh istrinya karena cemburu buta. Tapi ibu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Demi kamu, ibu memilih diam, meski harus menanggung aib itu sendirian. Air mataku mengalir deras. Perih rasanya membayangkan ibuku menelan fitnah itu selama bertahun-tahun, hanya agar aku tidak tumbuh dengan luka. Fajar melanjutkan dengan wajah serius. Dan yang lebih parah, Aruna, gosip ini dihidupkan kembali oleh keluarga Saras. Aku menemukan akun anonim yang menyebarkan ulang cerita lama ini, dan jejak digitalnya mengarah ke orang dalam keluarganya. Aku mengepalkan tangan. Jadi ini alasannya. Ini sebab Saras begitu berani mempermalukan ibuku di depan semua orang. Karena ia yakin gosip itu akan membenarkan tindakannya. Aku menatap ibu, lalu menoleh ke Fajar. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan kita dengan kebohongan. Ibu menggeleng, suaranya pelan. Nak, jangan ikut-ikutan kotor. Ibu sudah terbiasa menanggung ini semua. Tapi aku tidak terbiasa melihat ibu diinjak, Bu, jawabku tegas. Aku tahu, malam itu aku kehilangan banyak hal, cinta, pernikahan, nama baik di mata sebagian orang. Tapi aku juga tahu, malam itu aku menemukan sesuatu yang lebih penting, alasan untuk melawan. Aku tidak akan membiarkan nama ibuku terus diinjak hanya karena orang-orang lebih suka mendengar kebohongan daripada kebenaran. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kalau mereka berani mempermalukan ibuku di depan dunia, maka aku akan membuktikan kebenaran itu juga di depan dunia. Aku menatap berkas yang diletakkan Fajar di meja ruang tamu. Tangan gemetar saat kubuka lembar demi lembar. Nama yang tertera di sana membuat darahku seakan berhenti mengalir. Ini, nama adik ipar Saras, bisikku. Kenapa dia yang menyebarkan gosip ini? Fajar mengangguk.
Aku menelusuri jejak digitalnya. Semua akun anonim yang menghidupkan kembali fitnah tentang ibumu ternyata terhubung dengannya. Rupanya ada dendam lama soal warisan keluarga. Dia menggunakan Saras sebagai alat untuk menjatuhkan agar keluarga terlihat semakin tinggi martabatnya, sementara Saras sendiri percaya begitu saja. Aku menghela napas panjang. Rasanya marah, getir, sekaligus lega karena akhirnya misteri ini mulai terkuak. Ibu yang sejak tadi diam, menunduk dengan tatapan sayu. "Aruna," katanya lirih, "biarkan saja. Tidak ada gunanya membalas. Yang penting kita masih bisa hidup tenang." Aku menatapnya, mencoba menahan air mata. "Bu, justru karena ibu selalu diam, mereka mengira bisa terus menginjak-injak kita. Aku tidak ingin kita hidup di bawah bayang-bayang fitnah lagi. Sejak hari itu, aku dan ibu mulai menata ulang hidup kami. Gaun putih dan undangan pernikahan kubuang. Semua hadiah dari pihak keluarga Bima ku kembalikan. Lalu aku memutuskan satu hal, aku tidak akan sembunyi. Aku mulai membangun usaha kecil bersama ibu, menjual makanan rumahan dengan resep turun-temurun. Fajar membantuku membuat akun media sosial untuk mempromosikan usaha itu. Awalnya hanya beberapa tetangga yang membeli, tapi karena kami selalu mengutamakan kejujuran dan cita rasa, lambat laun pesanan semakin ramai. Di luar dugaan, usaha ini bukan hanya memberiku kekuatan finansial, tapi juga membangkitkan kembali rasa percaya diri ibu. Ia yang dulu selalu menunduk karena aib palsu, kini mulai berani tersenyum lebar saat melayani pelanggan. Media sosial yang dulu penuh caci maki mulai berubah arah. Orang-orang yang pernah menonton videoku membatalkan pernikahan, kini melihat bagaimana aku dan ibuku bangkit tanpa menyakiti siapapun. Ada yang menyebutku perempuan tangguh, ada pula yang menjadikan ibu sebagai teladan. Sementara itu, kabar dari keluarga Bima terdengar semakin buruk. Bisnis mereka goyah, banyak mitra yang mundur karena citra keluarga rusak akibat video Saras menyiram sup ke tubuh ibuku. Gosip beredar bahwa perusahaan keluarga itu merugi besar, bahkan rumah mewah mereka digadaikan. Suatu sore, saat aku baru saja menutup warung kecil kami, aku menerima kabar mengejutkan, Saras ingin bertemu. Ia datang ke rumahku sendiri, kata Fajar sambil mengangkat alis. Kelihatannya mereka sudah benar-benar terdesak. Aku terdiam lama. Dalam hatiku, masih ada luka yang dalam. Namun bagian lain dari diriku ingin melihatnya, ingin tahu bagaimana wajah seorang perempuan yang dulu berdiri dengan angkuh kini harus menunduk. Beberapa hari kemudian, Saras benar-benar datang. Tidak lagi dengan perhiasan berkilau, tidak lagi di antar mobil mewah. Ia datang sederhana, dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. "Aruna," katanya pelan. Suaranya bergetar, berbeda jauh dari nada tinggi yang dulu sering ia gunakan. "Aku ingin meminta maaf." Aku menatapnya, berusaha membaca ketulusan di matanya. Namun, saat ia melanjutkan, aku tahu, kata-kata itu tidak sepenuhnya jujur. Aku tahu aku bersalah. Tapi tolong, keluargaku hancur. Kalau kau bisa, bantu aku, perbaiki nama kami di depan orang-orang. Aku mohon. Permintaan itu membuat hatiku bergejolak. Jadi, ia bukan benar-benar menyesal. Ia hanya takut pada kejatuhan. Aku menelan ludah, menahan emosi. Ingin sekali aku berteriak, ingin sekali aku mengungkapkan semua luka. Tapi aku ingat janji pada diriku sendiri, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku menatap ibu yang duduk di sampingku. Ia hanya menggeleng pelan, seolah berkata, "Jangan kotor dengan dendam." Aku menghela napas panjang. "Bu Saras," ucapku dengan tenang, "saya sudah memaafkan perbuatan Anda.
Tapi saya tidak bisa mengembalikan hubungan yang sudah rusak. Nama baik kami hancur karena Anda, dan kami memilih bangkit dengan cara kami sendiri. Kalau Anda jatuh, itu karena kesombongan Anda sendiri. Bukan karena saya. Saras terdiam. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Ia bangkit tanpa sepatah kata, lalu pergi. Aku menatap kepergiannya dengan dada berdegup. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menang, bukan karena membuatnya hancur, tapi karena aku bisa berdiri tegak tanpa membiarkan kebencian menguasai. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah kecil kami. Aku duduk di meja makan, memandangi ibuku yang sibuk meracik bumbu untuk pesanan hari ini. Senyumnya begitu tulus, matanya kembali berbinar seperti dulu. Rasanya semua luka yang kami tanggung perlahan terbayar dengan kebahagiaan sederhana ini. Namun kabar dari luar terus berdatangan. Wartawan, tetangga, bahkan orang asing yang tak kukenal selalu ingin tahu, benarkah keluarga Bima benar-benar jatuh bangkrut? Dan benarkah aku yang berada di balik kehancuran mereka? Awalnya, gosip itu membuatku cemas. Tapi semakin kupikirkan, semakin kusadari, aku tidak perlu menjawab. Hidupku sendiri adalah jawaban. Kami bangkit dengan usaha sendiri, tanpa menjatuhkan siapapun. Kalau keluarga mereka jatuh, itu karena ulah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, Saras datang lagi. Kali ini, ia tidak sendirian. Bima ikut bersamanya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, jauh berbeda dari lelaki percaya diri yang dulu kukenal. Aku menyambut mereka di ruang tamu. Saras berusaha tersenyum, tapi aku bisa melihat betapa getirnya senyum itu. Aruna, katanya, kami benar-benar menyesal. Apa yang kulakukan dulu, aku tak bisa menyangkal, itu salah. Tapi lihatlah keadaan kami sekarang. Semua orang menjauh, semua mitra bisnis lari. Kami tak punya siapapun lagi. Tolonglah kami, perbaikilah nama kami di depan orang-orang. Aku menatapnya lama. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin mengasihani, tapi jauh lebih besar bagian yang mengingat betapa ibuku harus menahan sakit dan malu karena ulahnya. Aku menggeleng pelan. Bu Saras, Pak Bima, saya bukan siapa-siapa untuk memperbaiki nama kalian. Kalau kalian kehilangan segalanya, itu karena kesombongan dan kebencian yang kalian pelihara sendiri. Maaf, tapi saya sudah memilih jalan hidup saya, dan jalan itu tidak lagi bersinggungan dengan kalian. Bima menunduk, seolah menerima kenyataan. Saras terlihat hendak membantah, tapi kata-katanya tertelan oleh keheningan. Mereka berdua akhirnya bangkit dan pergi, meninggalkan rumahku dengan langkah gontai. Saat pintu tertutup, ibuku menatapku. Aruna, kau yakin tidak menyesal berkata begitu? Aku tersenyum. Tidak, Bu. Mereka butuh pelajaran. Dan pelajaran itu bukan datang dari kebencian kita, tapi dari pilihan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, hidup kami terus berjalan. Usaha makanan kami semakin ramai, bahkan beberapa media meliput kisahku yang membatalkan pernikahan demi membela ibuku. Orang-orang menyebutku inspirasi, meski aku sendiri hanya merasa sedang melakukan hal yang benar. Yang terpenting, ibuku tak lagi menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak, disapa orang-orang dengan hormat. Bagi diriku, itulah kemenangan terbesar. Aku teringat malam saat aku berdiri di pelaminan, gaun putih melekat di tubuh, dan memutuskan menghentikan semuanya. Keputusan itu membuatku kehilangan cinta yang kupikir akan abadi, tapi justru mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Cinta seorang anak pada ibunya, yang rela menghadapi dunia demi membela kehormatan perempuan yang melahirkannya. Kini aku tahu,
Kebahagiaan tidak selalu datang dari pesta megah atau status sosial tinggi. Kebahagiaan datang dari keberanian untuk memilih diri sendiri dan dari kemampuan untuk bangkit bersama orang yang benar-benar mencintaimu tanpa syarat. Aku menatap ibuku yang sedang tertawa kecil sambil menyiapkan pesanan pelanggan. Hatiku penuh rasa syukur. Aku sudah menang. Bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membuktikan bahwa hidup kami tetap indah, bahkan setelah mereka mencoba merusaknya.